Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NIM 20/10082. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi ujian yang bermata kuliah Bimbingan Konseling Keluarga Islam dan BP4, Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, yang diuji oleh Bapak Hafizul Ahdi, MH. Pertama, yang saya akan presentasikan adalah bimbingan konseling keluarga Islam. Ada yang tahu gak apa itu konseling? Konseling adalah hubungan antara seorang konselor yang terlatih dengan seorang klien yang bertujuan untuk membantu klien tersebut memahami ruang hidupnya. Dalam ini, hubungan antara konselor dan klien biasanya bersifat individual atau perseorangan. Kemudian, menurut KBBI, konseling adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seorang dengan menggunakan metodologi psikologis dan sebagainya. Konseling juga diartikan sebagai pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan dirinya sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Saat konseling, seorang konseli dibantu untuk memahami dirinya sendiri bagaimana kondisinya sekarang dan kemudian keadaannya di masa yang dapat diciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya. Nah, lalu si konseli juga dapat belajar bagaimana sih memecahkan masalahnya sendiri itu dan menemukan kebutuhan yang akan datang. Fungsi utama dari konseling ini adalah membantu seseorang untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Tahapan konseling itu ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap awal, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga itu ada tahap akhir. Tahap awal ini dimulai sejak klien menemui konselor untuk mendapatkan konseling atau diskusi untuk memakai jasa konselor tersebut. Sebagai menemui konselor untuk mendapatkan konseling. Setelah ia bercerita dan menjelaskan apa yang terjadi, konselor mulai tahu nih apa sih masalah yang dihadapi kliennya tersebut. Di tahap awal yang ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya itu yang pertama, membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Yang kedua itu memperjelas dan mendefinisikan masalah yang dihadapi klien. Menegosiasi kontrak mulai dari kontrak waktu, kontrak tugas, dan kontrak jasa. Nah, yang kedua ini ada tahap inti. Pada tahap ini ada sejumlah hal yang harus dilakukan konselor. Di antaranya itu mengeksplorasi masalah yang dihadapi klien tersebut. Tapi lebih dalam gitu. Konselor melakukan atau penilaian kembali bersama klien tersebut untuk meninjau kembali permasalahan yang dihadapi klien tersebut, menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara dengan baik. Sebagai konselor, membuat klien itu merasa aman, nyaman gitu saat sesi proses konseling, yaitu berjalan sesuai kontrak. Yang ketiga itu ada tahap akhir. Setelah memasuki tahap inti, sekarang memasuki tahap akhir. Ada sejumlah hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konseling. Di antaranya itu, konselor bersama klien membuat kesimpulan dari hasil konselingnya tersebut. Terus menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun, mengevaluasi proses konseling, membuat perjanjian untuk pertemuan konseling berikutnya. Nah, konseling keluarga ini tidak jauh berbeda. Konseling keluarga hanya ruang lingkupnya aja. Jadi, bimbingan konseling keluarga Islam itu ruang lingkupnya di dalam keluarga. Jadi, anggota keluarga kan ada suami, istri, anak gitu. Tidak jauh dari situ. Konseling keluarga ini adalah upaya menyelesaikan problematika di dalam keluarga, baik antara suami, istri, adik, atau kakak, atau anak gitu. Fungsi adanya konseling ini, bimbingan konseling keluarga Islam ini, untuk menyatukan kembali keharmonisan di dalam rumah tangga. Contohnya nih, ada keretakan dalam rumah tangga atau rumah tangganya nggak harmonis. Nah, setelah berkonsultasi kepada konselor yang ahli di bidangnya gitu, terus mengupayakan atau bisa mengurangi problematika dalam keluarga tersebut atau bisa menyelesaikan permasalahan keluarga tersebut gitu karena adanya konseling. Perbedaan bimbingan konseling keluarga dengan bimbingan konseling yang ada di sekolah itu seperti SMP atau SMA. Kalau bimbingan konseling di sekolah itu
melibatkan siswa-siswinya. Jika ada siswa mempunyai masalah pribadi, itu menyelesaikan oleh guru BK gitu. Fungsi guru BK di sekolah itu apa sih? Untuk menyelesaikan problematika siswa atau siswi tersebut. Itu membantu menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh siswa-siswi. Nah, mungkin yang cukup sekian presentasi bimbingan konseling. Yang kedua itu saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau bisa disebut BP4. Nah, BP4 adalah program yang dirancang untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangganya. Berikut adalah beberapa materi yang biasanya disampaikan dalam BP4. Yang pertama ada landasan agama dalam pernikahan. Pemahaman tentang pentingnya pernikahan dalam perspektif agama, kewajiban suami dan istri, serta nilai-nilai spiritual yang harus dijunjung tinggi. Yang kedua ada komunikasi dalam pernikahan. Teknik dan pentingnya komunikasi dalam pernikahan ini antara suami dan istri, cara mengatasi konfliknya itu gimana dan membangun kepercayaan itu gimana. Yang ketiga itu keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga ini, perencanaan anggaran dan pentingnya menabung serta investasi untuk masa depan. Yang keempat itu kesehatan reproduksi. Informasi tentang kesehatan reproduksi ini, perencanaan keluarga dan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Yang kelima ada peran dan tanggung jawab suami istri. Penjelasan tentang masing-masing peran ini dalam rumah tangga, pembagian tugas dan cara mendukung satu sama lain. Yang keenam persiapan mental dan emosional. Mempersiapkan calon pengantin secara mental dan emosional untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan tersebut. Gitu. Yang ketujuh ada hukum dan peraturan dalam pernikahan. Pemahaman tentang hukum yang mengatur pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur hukum terkait perceraian dan hak asuh anak. Nah, BP4 ini, Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, adalah lembaga di Indonesia yang berfungsi untuk memberikan bimbingan dan menasihati bagi pasangan yang akan menikah maupun yang sudah menikah. Sesuai dengan ajaran Islam, BP4 bertujuan untuk membantu menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah gitu. Tenang, penuh cinta, penuh kasih sayang, harmonis gitu. BP4 ini terdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961, di mana dia di Jakarta berdirinya. Indonesia berdasarkan SK Menteri Agama RI nomor 8 tahun 1961 menetapkan kepengurusan BP4 ini. Sejak tahun 1987, BP4 ini pusat berkantor di Masjid Negara Istiqlal. Adanya di ruang 66 menyiratkan pesan bahwa BP4 ini mendapat amanat untuk ikut mengamalkan pesan surat 66 At-Tahrim ayat 6, dan salah satu pesannya itu dari 6 hak antara sesama muslim, yaitu jika dia nasihat kepadamu berilah nasihat. BP4 pusat khususnya hingga saat ini tiap hari kerja masih tetap konsisten memberikan pelayanan konsultasi perkawinan dan nasihat hukum. Berikut beberapa fungsi dalam kegiatan utama dari BP4. Yang pertama, bimbingan pranikah. Memberikan kursus atau pelatihan pranikah untuk calon pengantin. Menjelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut agama Islam. Mengajarkan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik dalam pernikahan. Yang kedua ada konseling perkawinan. Menyediakan layanan konseling untuk pasangan yang mengalami masalah rumah tangga. Membantu menyelesaikan konflik tersebut. Terus memberikan nasihat untuk memperbaiki hubungan suami istri. Nah, yang ketiga ada pelestarian perkawinan. Mendorong pasangan untuk menjaga dan memperkuat ikatan perkawinan mereka. Penyelenggaraan program yang mendukung keharmonisan rumah tangga atau keluarga. Mengadakan kegiatan keluarga seperti seminar gitu. Dan rekreasi keluarga gitu. Yang keempat ada pendidikan keluarga.
memberikan pendidikan tentang pentingnya keluarga dalam Islam, menyampaikan materi mengenai pengasuhan anak sesuai nilai-nilai Islam, mengajarkan manajemen rumah tangga dan keuangan keluarga. Yang kelima itu ada mediasi dan arbitrase, bertindak sebagai mediator dalam kasus perselisihan suami istri yang tidak dapat diselesaikan secara pribadi, menawarkan solusi dan membantu dalam proses arbitrase jika diperlukan. Nah, BP4 ini biasanya bekerja sama dengan Kementerian Agama dan organisasi keagamaan lainnya. Untuk penyelenggaraan kegiatan dan programnya tersebut, lembaga ini juga aktif dalam memberikan ceramah, seminar gitu yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Untuk informasi lebih lanjutnya, calon pengantin atau pasangan yang memerlukan bantuan bisa menghubungi kantor BP4 di wilayah masing-masing gitu, atau bisa mengunjungi situs resminya Kementerian Agama Republik Indonesia. BKKI, Badan Konsultasi Keluarga Indonesia, dan BP4, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, adalah dua lembaga di Indonesia yang berfokus pada aspek pembinaan keluarga, tetapi mereka memiliki perbedaan dalam struktur, fokus, dan sejarahnya. Perbedaannya, kalau BKKI, Badan Konsultasi Keluarga Indonesia, yang pertama, sejarah dan latar belakangnya. BKKI adalah organisasi yang biasanya lebih bersifat swasta atau non-pemerintah. Latar belakang pendirian BKKI ini seringkali diprakarsai oleh individu atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap masalah keluarga. Yang kedua ini fokus dan kegiatan. BKKI ini fokus pada konsultasi dan bimbingan bagi keluarga. Mereka sering memberikan layanan seperti konseling pernikahan, bimbingan psikologis untuk anak-anak dan remaja, serta program peningkatan kualitas keluarga. Nah, kegiatan BKK ini dapat mencakup seminar, lokakarya, dan sesi konseling individual atau kelompok. Adapun struktur organisasinya, BKKI ini umumnya memiliki struktur organisasi yang fleksibel dan dapat bervariasi tergantung pada pendiriannya. Mereka mungkin memiliki tim konselor yang profesional, psikolog atau ahli keluarga. BP4, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Sejarah dan latar belakang BP4 ini adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. BP4 memiliki sejarah panjang sejak zaman kemerdekaan dan bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan dan keluarga. Apa sih fokus dan kegiatan BP4 ini? BP4 ini fokus pada penasihatan, pembinaan perkawinan, serta pelestarian nilai-nilai perkawinan dalam masyarakat. Mereka memberikan layanan seperti bimbingan pranikah, konsultasi, masalah keluarga, pendidikan yang mengenai hukum perkawinan. Nah, kegiatan BP4 ini seringkali mencakup kursus pranikah, penyuluhan, dan mediasi konflik perkawinan. Yang ketiga ini struktur organisasi. BP4 memiliki struktur yang terorganisir gitu dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, di mana mereka berada di bawah koordinasi di Kementerian Agama. Setiap kantor urusan agama atau KUA di tingkat kecamatan biasanya memiliki unit BP4. Sifat organisasi BP4 ini dirumuskan sebagai berikut. BP4 adalah organisasi mandiri, profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam pasal 3 ada atau ART BP4. Jenis organisasi BP4 adalah perkumpulan. Pasal 1, pasal 2, dan pasal 5 Stadtblad 1870 nomor 64 sebagaimana terakhir diubah dengan Stadtblad 1904 nomor 271 tentang perkumpulan perbadanan hukum. Pasal 1953 sampai pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perkumpulan, dan Akta Pendirian Perkumpulan BP4 nomor 08 tanggal 22 Maret 2010 oleh Notaris Saifuddin Arif SH MH setelah Munas P4 tahun 2009. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.